berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. Dua ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. 3. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan keahliannya. Namun, saat itu beliau tidak mau. Tidak lain adalah karena ketawaduannya, yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. 5. Memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang anak yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggalah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh, dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. 6. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh, karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 7. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Hattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama, menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu
disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Demikian beberapa di antara kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur. Wallahu alam. Dikisahkan suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama para muridnya sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan salah seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak diduga, pemabuk tersebut menghentikan perjalanan rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia lalu mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri pun kaget. Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak? Sambil tersenyum ramah, Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan itu. Tentu, Allah maha kuasa. Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemabuk bertanya kembali, wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak? Dengan senyum penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meladeni pertanyaan pemabuk itu. Pasti, Allah adalah zat maha kuasa atas segalanya. Untuk yang ketiga kalinya, pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama. Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak? Di saat pertanyaan yang ketiga, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh. Beliau bersujud kepada Allah lalu berkata, demi Allah, wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pertanyaan muridnya dengan penuh perhatian dan hati tergetar. Betul sekali si pemabuk itu. Pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku? Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa amer terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada santri-santrinya untuk membawa pemabuk itu ke pondok dan memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakan dan melayani dengan sebaik-baiknya. Maka senantiasalah berdoa dalam sujud ketika syalat. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Artinya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. HR Tirmizi 3522 dan Ahmad 6:31 menit. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani mendapatkan gelar Raja para Wali. Dengan sikap tunduk dan rendah diri, begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka. Tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu." Kata bayangan itu, "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu." Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan, agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun, Allah tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran alam. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu fikih yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak benar dan mana yang batil salah. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar." Tegas kabut tersebut, "Apa yang aku miliki saat ini, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku." Jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui, Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" Tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi. Dan itu sangat mustahil." Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. Runtasnya, dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan." Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu. Allah SWT sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu. Sebagaimana Allah SWT mengajarkan Nabi Adam adots akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah SWT berfirman, "Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, 'Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar.'" Melihat firman Allah SWT di atas, telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun, itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Wallahu a'lam bishawab.